itu sesuai dengan PKPU saya sudah menyerahkan melalui DPD 1 Provinsi Jawa Barat. Mohon doanya. Calon DPD Golkar, ketua DPD. Hari ini rencana jam 4 sore kita akan daftarkan KPU. Jadi hari ini Bu? Insya Allah lah. Kenapa pertanyaannya pesimis begitu? Optimis kita. Ambo yang nganter bukan? Oh enggak lah, kan ke provinsi. Karena kita caleg Golkar. Ambu Ane Ratna Mustika menyatakan bahwa ia maju dan daftar sebagai bakal calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil Karawang Purwakarta dari Partai Golkar. Mantan istri Kang Deddy Mulyadi tersebut mulanya akan bertarung di internal Partai Golkar dengan anak tirinya sekaligus anak sulung Kang Deddy Mulyadi, Amaula Akbar. Namun di detik-detik menjelang pendaftaran bakal calon legislatif ke KPU, Amaula Akbar mundur dari Ketua DPD Golkar Purwakarta mengikuti jejak ayahnya Kang Deddy Mulyadi yang mundur dari Partai Golkar dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Sehingga pertarungan antara anak dan ibu tiri tersebut tidak jadi terlaksana mengingat selain tidak elok, juga mempertontonkan suatu dagelan yang mubazir. Kini dalam suatu pernyataan kepada pers, Ambu Ane bersemangat untuk daftar sebagai bakal calon legislatif di DPRD Provinsi Jawa Barat. Berkas-berkas telah ia kirimkan ke DPD Golkar Jabar, sebab Golkar Jabar lah yang mengurus pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPRD Provinsi. Atas pernyataan Ambu Ane bahwa dirinya daftar sebagai calon anggota legislatif, apakah Ambu Ane juga mundur dari jabatan sebagai Bupati Purwakarta? Ini yang menjadi tanda tanya publik, mengingat jika seorang pejabat hendak mencalonkan sebagai legislatif, maka ia harus mundur dari jabatan yang lain, seumpama bupati atau pegawai BUMN. Hal itu telah diatur PKPU. Selama ini belum ada pernyataan resmi dari Ambu Ane Ratna Mustika yang mengatakan bahwa ia mundur dari jabatan Bupati Purwakarta. Padahal menurut Komisioner KPU Purwakarta Dian Hadiana, seorang bupati harus melampirkan bukti surat pengunduran diri jika kelak ia mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif. Otomatis, etikanya kalau bupati melampirkan surat mundur dari jabatan bupati, Ambu juga seyogyanya ngomong dan sanuk-sanuk rakyat Purwakarta memohon izin dan doa restu agar ia dilancarkan dalam proses pencalegan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun sampai detik ini belum ada pernyataan resmi. Padahal Bupati Iti di Banten dengan terus terang saat ia memutuskan daftar sebagai calon anggota DPR RI dari Banten, ia mengundurkan diri dari jabatan bupati yang sedang ia emban. Bupati Iti ini memang perempuan berani, ceplas-ceplos dan terbuka kepada masyarakat Banten. Ia tidak menutupi persoalan administratif yang sedang ia tempuh untuk terjun ke gelanggang legislatif. Inilah bupati perempuan teladan. Lalu bagaimana dengan Ambu Ane Ratna Mustika? Apakah pernyataan bahwa ia nyalek itu sekedar omongan lantaran masih sayang jabatan bupati kalau ditinggalkan? Atau memang Ambu Ane belum didaftarkan atau diupload ke Silon? Namun berkasnya sudah masuk ke DPD Golkar Jabar. Bisa saja nanti pencalegan Ambu dimasukkan saat perbaikan. Jika tidak didaftarkan sejak sekarang, dalam istilahnya memakai joki, ada nama orang lain yang didaftarkan namun nanti bisa diganti. Atau memang Ambu sudah daftar caleg Golkar Jabar, namun surat undur dirinya belum dilampirkan. Tentu alasan ini juga bisa, mengingat Silon ini hanya dapat diakses oleh partai dan KPU. Belakangan Bawaslu Pusat ramai-ramai menuntut KPU agar terbuka soal pendaftaran. Bahkan Bawaslu meminta KPU agar Silon dapat diakses oleh siapapun untuk menghindari hal-hal yang tidak transparan. Tanda tanya besar dari publik terhadap Ambu Ane Ratna Mustika tersebut masih menjadi teka-teki sampai saat ini. Padahal yang harus dilampirkan Ambu Ane adalah surat undur diri, bukan surat jawaban dari DPRD, gubernur atau Mendagri. Sebab proses pengunduran diri dari jabatan bupati tidaklah sebentar, butuh proses. Pertama bisa mengajukan surat ke DPRD Purwakarta, nanti surat itu disampaikan DPRD ke gubernur, kemudian ke Mendagri. Proses mundur dari jabatan bupati bisa menghabiskan waktu sampai 3 bulan lebih, yang artinya jika dikaitkan dengan sisa masa jabatan Ambu Ane sebagai Bupati Purwakarta yang akan berakhir bulan September, itu bisa bersamaan. Namun yang dipersoalkan tentu bukan soal waktu, tapi soal etika pemimpin yang harus terus terang kepada rakyat. Sebab bagaimanapun, Ambu Ane dipilih oleh warga Purwakarta. Semestinya Ambu juga tidak harus takut atau khawatir isu mundurnya beliau dari jabatan bupati digoreng oleh lawan politiknya. Sebab dalam proses undur diri bupati, ada mekanisme yang harus ditempuh dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Justru Ambu Ane bisa meniru Bupati Iti yang terus terang mundur lantaran ia daftar sebagai bakal calon DPR RI. Itu lebih etis dan bermartabat ketimbang seolah ditutup-tutupi.
Santernya berita Ambu daftar sebagai bakal calon legislatif ini beredar luas di media sosial. Konon Ambu mengambil ancang-ancang dan langkah politik pasca cerai dari Kang Deddy Mulyadi. Kita belum bisa mengkonfirmasi soal langkah politik sesungguhnya dari Ambu Ane. Apakah akan mencalonkan kembali sebagai Bupati Purwakarta atau ia serius memilih jalan sebagai legislator saja? Jika ambisi Ambu Ane masih dalam jabatan Bupati, maka langkah daftar sebagai calon legislatif menjadi alternatif untuk mengamankan panggung Ambu Ane. Pasalnya, jika Ambu selesai dari jabatan Bupati di bulan September, maka ia harus menunggu alias menganggur selama setahun untuk ikut pemilihan Bupati lagi. Sehingga kalau tidak daftar jadi legislatif, Ambu kehilangan momentum untuk berinteraksi dengan masyarakat. Tentu kerugian dalam menjaga komunikasi dengan calon pemilih. Seru teman-teman, perjalanan kita hari ini akan panjang karena kita akan menuju ke Desa Parung Banteng. Desa yang secara akses jalan ya, itu masih infrastruktur jalannya masih kurang bagus. Ya 2 tahun terkendala, jadi kita tidak bisa menyelesaikan jalur lingkar barat ini. Teman-teman, ini jembatan yang akan dibangun nanti di tahun 2023 rencananya. Jembatan ini sudah tercancel selama 3 tahun pembangunannya. Seharusnya 2020 ini sudah dibangun ya teman-teman, karena ini sudah rusak. Jadi memang sudah tidak layak gitu ya. Tetapi nasibnya beda dengan jembatan Ciririp, dengan juga jembatan Parakan 5 Jatiluhur. Ini banyak tercancel. 2022 sudah dianggarkan, ternyata ada jembatan roboh ya. Jadi kita alihkan dulu ke jembatan Cibayongbong, Kecamatan Maniis, Desa Sukamukti. Insya Allah di tahun 2023 mudah-mudahan tidak ada halangan, jembatan Cikanyayang ini akan kita bangun kembali ya. Awas hati-hati tuh, ada lubangnya juga. Hati-hati. Ini akses satu-satunya menuju ke Desa Sukasari dan Desa Parung Banteng. Teman-teman, seperti inilah keseruan kita sedang mengecek jalan yang rusak. Ya, hari ini memang ini lingkar barat yang belum bisa kita selesaikan karena memang kita berbagai macam kendala. Ya, kita lanjut lagi.